Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Duduk di sini. Ya, terima kasih. Halo, selamat malam. Kenalkan, nama saya Giska sebagai konselor di sini. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama saya Mila. Nah, saya akan menemani kamu selama sesi konseling ini. Mana tadi perjalanannya ke sini? Alhamdulillah tadi aku kesini jalan kaki karena lumayan dekat dari rumah aku, jadi cukup 10 menit jalan kaki sambil olahraga udah sampai ke sini. Jadi semangat banget ya. Terima kasih ya udah mau datang ke sini. Ya karena aku dapat review dari teman-teman aku di sini bagus untuk konseling, jadi aku bela-belain jalan ke sini buat konseling. Baik sekali ya teman merekomendasikan saya. Sebelumnya sesi ini berlangsung selama 20 menit. Saya di sini akan mendengarkan dan kita akan mencari jalan keluar bersama-sama. Cerita yang kamu ceritakan hanya kita berdua aja yang tahu. Kamu setuju? Insya Allah setuju karena untuk 20 menit ke depan saya juga nggak ada kegiatan yang gimana-gimana, jadi untuk 20 menit insya Allah bisa dilakukan. Kamu gimana kabarnya hari ini? Untuk fisik sebenarnya alhamdulillah jasmani aku sehat, paling kemarin gue hanya pas buat doang, tapi itu nggak terlalu masalah dengan keadaan fisik saya, cuma hanya saja perasaan yang saya yang sedikit mengganggu karena mungkin terlalu banyak overthinking mengenai satu dan lain hal. Rasa overthinkingnya mengganggu kamu ya, mengganggu kenyamanan kamu. Iya, jadi kadang fisik kan nggak kenapa-napa, tapi jadi lemes seharian gitu karena terlalu banyak hal yang dipikirin. Oke, dari sebelumnya boleh kamu ceritakan lebih dalam kenapa kamu merasa overthinking, apa yang mengganggu kamu? Aku nggak terlalu keberatan sih untuk ceritain masalah overthinking yang aku alami, tapi sedikit aku awalnya itu overthinking ini mulai pas aku ngerasa aku tertinggal dari teman-teman aku karena aku kan lulusan tahun 2021, yang mana seharusnya 2024 itu udah tahunnya aku lulus dan teman-teman aku tuh udah pada lulus di tahun kemarin, maaf 2025, tapi sekarang udah 2026 aku belum lulus karena aku udah semester 9, seharusnya lulus di semester 8, tapi aku harus mengambil semester, jadi aku belum lulus seperti teman-teman aku. Jadi kayak aku overthinking karena teman-teman aku udah lulus sedangkan aku belum. Baik, kamu bisa ceritakan tidak kira-kira apa penyebab yang membuat kamu ini telat lulus? Mungkin karena dari aku lulus SMA ya, dari lulus SMA seharusnya itu aku udah langsung kuliah, tapi aku kayak agak ragu antara mau gap year atau untuk kuliah aja gitu, karena sebenarnya tuh awal mulanya itu dari aku SMA banyak harapan yang datang ke aku, kayak aku harus sekolahnya tuh nanti lanjutnya tuh negeri yang minimal banget yang ternama gitu. Tapi aku belum bisa buat memenuhi hal-hal kayak gitu, jadi aku nggak bisa masuk negeri. Beberapa kali aku coba dari yang jalur undangan, terus aku juga SBM, itu semua aku nggak masuk ke negeri. Aku belum bisa masuk kuliah yang aku harapin dan orang-orang sekitar aku harapin. Jadi aku ragu nih mau lanjut kuliah dulu atau aku harus ambil swasta, atau aku harus gap year tahun depan baru aku cari sekolah negeri yang bisa aku masuk. Tapi karena lama-lama di situ teman-teman aku pada kuliah, ada yang negeri masuk mandiri kan akhir-akhir tuh, nah, ada yang masuk mandiri negeri, terus ada juga yang milih swasta gitu. Nah aku jadi kayak tertrigger kayak apa aku kuliah aja ya gitu. Terus akhirnya aku pilih deh
untuk kuliah online sambil aku nunggu buat tahun depan aku bisa ikut kelas lagi. Tapi di situ tuh bukan passion aku buat kuliah online, karena aku harus ada dosen buat aku bisa belajar. Jadi aku kayak udah kuliah bimbel aja gitu buat aku. Tapi lama kelamaan aku juga males tahun depannya untuk ikut tes, jadi aku malah ikut tes enggak, kuliahnya aku lanjutin. Nah, tapi ternyata nilai aku lama kelamaan misalnya justru malah anjlok, ya mengakibatkan aku eh, nilainya tuh harus mengulang, sedangkan aku mengerjakan semua yang udah dikerjain. Jadi aku merasa gak bisa nih aku lanjut kayak gini terus, jadi aku harus mikir eh, pindah aja apa ya kayak gitu. Terus akhirnya karena aku pindah, jadinya aku kayak lanjutin tapi harus ada yang ditambah, jadinya aku harus nambah semester kayak sekarang semester sendiri ya. Seharusnya aku sama kayak teman-teman aku ikut online, tapi karena aku pindah semester jadi aku harus nambah satu semester. Dan karena aku udah lulus aku belum. Baik, jadi selain kamu tertekan karena harapan orang lain, kamu juga jadi sulit untuk berkembang. Iya benar, karena harapan orang lain tuh benar-benar banyak, kayak pengen aku ini harus itu ini itu, terus jadinya aku berusaha memprovide tapi aku sendiri tuh nggak bisa sebenarnya. Nah, kamu juga takut gagal, takut mengecewakan ya. Harapan orang lain itu secara verbal ke kamu atau menurut perasaan kamu aja? Kalau saya pikir sih ternyata nggak langsung sih, langsung kayak ngomong kamu harus masuk negeri ya, enggak, itu enggak. Tapi mungkin perasaan, tapi jelas banget kalau misalnya aku gagal tes gitu. Nah mereka tuh langsung kayak ya nggak apa-apa coba lagi, tapi kayak ada yahnya gitu, kayak ya ya udah nggak apa-apa coba lagi gitu, kayak ada kecewanya tapi juga kayak ngedukung, tapi kayak berharapnya lebih gitu, karena tahu kan dulu aku SMA kayak gimana rajinnya, jadi kayak udah ayo pasti masuk, tapi pas aku masuk malah eh, kayak mengecewakan mereka. Terus juga dari temen-temen yang bikin aku jadi kecil hati banget tuh pas mereka tahu aku kan coba kuliah online kan akhirnya itu yang tadi aku ceritain. Nah teman-teman tuh kayak ngomong kok kamu masuk universitas itu padahal kan kamu pinter kayak gitu, aku kira kamu bakal masuk sekolah ini tuh, tapi malah di sini kampusnya jelek gitu-gitu. So kamu jadi kayak memang seburuk itu ya yang udah aku lakukan, padahal aku cari jalan keluar dari apa yang bisa aku lakukan, tapi mereka justru nggak sama sekali menghargai, tapi kayak malah mengecewakan apa yang udah aku pilih gitu. Itu sih dari orang tua, tapi kalau keluarga ya kalian cuma coba lagi nggak apa-apa kayak gitu. Jadi kamu sudah berusaha untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tapi ternyata omongan-omongan orang lain, omongan dari luar itu bikin kamu merasa lebih tertekan. Kamu jadi malas untuk mencoba lagi, dan jadinya kayak ngerasa kalau aku udah berusaha ini aku belum cukup, aku harus lebih lagi. Iya betul sekali, sampai sekarang buat skripsi aku juga tertunda sama halnya kayak gitu juga. Jadi di sisi lain kamu ingin memenuhi ekspektasi orang-orang lain, dan di sisi lain kamu merasa tertekan dengan harapan-harapan itu. Menurut kamu bagaimana tekanan itu mempengaruhi proses perjalanan hidup kamu? Tekanan itu jadi sekarang itu tuh aku juga jadi gimana ya, buat menyelesaikan apa yang udah aku mulai jadi kayak hambat gitu. Mungkin kayak aku tertekan, jadi kayak aku mau selesaikan, aku udah terlambat nih dari teman-teman aku yang lain karena hal-hal yang tadi aku udah ceritain sebelumnya. Nah sekarang tuh aku jadi buat menyelesaikan tuh jadi ada bisa nggak ya aku selesai, bisa nggak ya aku memenuhi apa yang udah aku mulai, bisa nggak selesai ini semua. Sekarang kita urutkan bersama ya, mulai
mulai dari harapan orang lain, lalu harapan itu membuat kamu merasa cemas, lalu kamu menjadi perjalanan hidup kamu ini jadi nggak produktif lagi. Sudah betul? Iya, iya. Jadi di sini bukan hanya masalah akademik, tetapi tekanan harapan orang lain itu yang membuat kamu menjadi punya tekanan emosional. Nah, terus kan juga aku kan ini udah semester 9 kan. Nah, jadi kayak kalau misalnya aku nggak belum bisa lulus, masa aku mau nambah semester lagi kan itu nggak mungkin. Jadi aku harus selesai di semester ini, Januari ini tuh aku harus selesai. Tapi aku takut kalau misalnya ya itu tadi kan, aku takut gak bisa memenuhi. Tapi aku takut lagi kayak misalnya bisa nggak ya skripsi aku selesai dengan sempurna kayak gitu. Aku takut nggak selesai. Ini juga saya pernah ada di posisi itu. Saya ingin memenuhi ekspektasi orang lain, tapi setelah saya merasa tertekan, saya lebih fokus dengan prosesnya, bukan penilaian orang lain. Jadi itu bikin pekerjaan saya lebih ringan. Jadi kamu merasa takut skripsi kamu salah ya, dan orang-orang di sekitar kamu menjadi kecewa. Coba sekarang kamu bayangkan kalau skripsi kamu ini kamu kerjakan untuk diri kamu sendiri, bukan orang lain, sebagai pencapaian gitu. Iya kayak gitu benar. Nah, mungkin kalau misalnya aku merasa ini buat diri aku sendiri, ya aku lebih tenang kali ya, karena nggak kayak buru-buru terus kayak nggak harus sempurna buat dilihat orang. Secara psikologis, tekanan berlebihan dapat mengurangi produktivitas kamu, menurunkan produktivitas, jadi kamu merasa malas seperti itu. Sedangkan kalau misalkan kamu fokus sama tujuannya, kamu menikmati prosesnya, itu akan mengurangi beban kamu. Dulu misalnya dari sisi yang kayak ya kayak gimana gitu. Saya menyarankan kamu untuk menetapkan target kecil dan realistis, serta mengingat bahwa skripsi adalah proses belajar kamu, bukan untuk pembuktian ke orang lain. Jadi perlu langkah kecil aja jadi menyelesaikan skripsi itu ya. Saya melihat kamu mulai menyadari sumber tekanannya dan berani mencari cara baru untuk perkembangan yang lebih baik. Hari ini kita membahas tentang skripsi, harapan orang lain, dan cara mengelola beban tersebut. Langkah apa yang ingin kamu mulai? Yang hal yang mungkin aku mulai, mungkin kan aku kan sebenarnya udah sampai bab 4 ya, sekarang udah jalan 4. Jadi mungkin aku sedikit satu aku jadi target kecil buat aku bisa menyelesaikan skripsi aku. Baik. Tadi kamu menyampaikan bahwa tekanan datang dari harapan orang lain. Saya ingin menawarkan kamu satu teknik yang bisa membantu kamu dalam menyalurkan perasaan kamu. Apakah kamu mau mencobanya? Teknik apa? Namanya teknik journaling. Journaling itu berarti kita menulis ya? Iya, menulis tentang perasaan yang kamu rasakan. Bagaimana mengerjakan skripsi, bukan untuk dinilai, tapi untuk membantu kamu memahami diri sendiri. Oke, jadi nanti ibu nyebutin pertanyaannya, saya menuliskan gitu. Iya, betul. Saya akan berikan bulan sederhana. Setiap selesai mengerjakan skripsi, coba tuliskan beberapa hal. Ya, yang pertama, tulis apa yang kamu kerjakan hari itu meski hanya sedikit. Ini panduannya. Iya. Tulis apa yang kamu kerjakan hari itu meskipun hanya sedikit.
Oke. Yang kedua, tulis perasaan yang muncul saat mengerjakan skripsi. Yang ketiga, tulis pikiran tentang harapan orang lain yang muncul di kepala kamu. Tulis pikiran tentang harapan orang lain pikiran yang muncul, orang yang muncul di kepala kamu. Nah, untuk jawabannya, untuk sesuatu yang ditulis itu sesuai dengan perasaan kamu, tidak perlu disaring atau diperbaiki, tuliskan apa adanya. Lalu di akhir tulisan, coba tulis satu kalimat ini. Apa satu hal kecil satu hal kecil yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini? Ini fokusnya bukan pada jumlah tulisan, tapi pada kejujuran perasaan ya. Jadi usahakan kamu jujur nulisnya soal perasaan kamu. jadi tidak harus banyak ya Bu, tapi yang penting jujur. Iya, betul. Sekarang tuliskan juga, misalnya hari ini saya merasa skripsi ini bukan milik saya. Dari situ kita bisa bahas bersama. Jadi saya tulis sekarang, hari ini saya merasa skripsi bukan Milik saya. milik saya. Nah, jurnal ini tidak harus ditunjukkan kepada saya. Ini milik kamu. Kamu boleh menceritakan isinya secara singkat saja pada pertemuan berikutnya. Jadi jurnal ini sebagai tugas kecil kamu ya, untuk sehari-hari tulis 10-15 menit setiap hari atau setiap kamu mengerjakan skripsi. Minggu depan kita lihat bersama bagaimana setelah menulis jurnal itu. Baik, kita akan bertemu lagi minggu depan ya untuk melihat perkembangannya. Terima kasih sudah datang ke sini. Terima kasih juga sudah mendengarkan cerita saya. Alhamdulillah saya sedikit lega sudah menyampaikan apa yang menjadi pikiran yang menekan saya selama ini. Sebelumnya saya nggak tahu mau cerita ke siapa, jadi saya menyimpannya sendiri. Tapi alhamdulillah sekarang saya udah menceritakan sehingga itu udah nggak tersimpan sendiri lagi, jadi sedikit lebih lega. Terus tadi juga saya dapat journaling, ini kayaknya akan membantu saya untuk melanjutkan skripsi saya dan menuliskan journaling setelah saya melanjutkan skripsi. Baik, semangat ya di skripsinya, semoga lancar dan dimudahkan semuanya. Terima kasih banyak.